Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya gunakan untuk memberikan panduan kepada mahasiswa bagaimana mahasiswa bisa melihat hasil evaluasi dari mata kuliah yang sudah dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2002-2023 ini yang sudah kita laksanakan gitu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat dari halaman siakat bagaimana kita bisa mengamati ya nilai mata kuliah yang sudah dihimpun oleh dosen. Silakan masuk ke SIM akademik ya melalui siakatnya, kemudian masuk sebagai mahasiswa. Di situ kita bisa mengawali di menu akademik dulu. Nah, kita lihat KLS-nya gitu ya. Pada semester gasal ini ada 11 mata kuliah yang diambil atau sudah direncanakan, kemudian total SKS-nya ada 23 SKS ya. Dan seluruhnya sudah kita laksanakan, kemudian juga kita menunggu hasil dari evaluasi mata kuliah tersebut yang akan disampaikan oleh dosen. Pertama mungkin sebelum lihat di hasil studi, kita lihat dulu masa pemaparan nilai oleh dosen ya. Jadi bisa dilihat di nilai mahasiswa sini. Di sini kita lihat ada 4 mata kuliah yang sudah diumumkan oleh dosen. Ya, diumumkan oleh dosen. Sebelum nilai ini dikunci atau disahkan oleh dosen, dosen mempersilahkan ke mahasiswa untuk dilihat atau dianalisa. Ini kalau kita lihat di mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis, komponen penilaiannya sesuai dengan kesepakatan di awal perkuliahan. Biasanya dosen memaparkan kontrak kuliah gitu ya, kemudian juga menyajikan juga komponen penilaian sesuai dengan perjanjiannya. Di situ ada tugas itu 10%, nilainya 90 ya. Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan tersebut nilainya 10%, itu nilainya 88. UTS ujian tengah semester poinnya 30, nilainya 87 gitu ya. UAS itu 45%, nilainya 94. Kehadiran itu 5%, totalnya 100 ya. Jadi dari kesemua komponen ini dapatlah nilai akhirnya 9120 gitu ya. Ini mahasiswa bisa memprediksi bahwa kalau nilai akhirnya 9120 itu adalah nilainya A. Kenapa A? Nilai A itu adalah sesuai dengan buku pedoman itu 85 ke atas gitu. Jadi kalau 9120 itu adalah nilainya A. 46 adalah A juga ini. Jadi kalau kita lihat ini 3 mata kuliah yang sudah dimunculkan ini nilai akhirnya, potensi nilai akhirnya adalah A gitu ya. Hanya saja mahasiswa diberi kesempatan oleh dosen untuk melihat apakah nilai ini benar adanya sesuai dengan realnya atau tidak. Silakan kalau misalnya dianggap tidak benar gitu ya, silakan dikonfirmasi ke dosen untuk segera diperbaiki gitu ya, sebelum dosen mengunci. Jadi nanti dosen sebetulnya dihadapkan dengan proses mengumumkan nilai sekaligus mengunci nilai. Proses penguncian nilai ini biasanya itu diawali dengan pengumuman nilai dulu. Mungkin dijadwalkan 3 hari atau seminggu paling lama gitu ya, dan itu disampaikan ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa melihat hasil dari komponen penilaian tadi dan bisa diamati gitu ya. Kemudian dari nilai ini biasanya nanti kalau sudah dikunci oleh dosen bisa nanti dilihat di mahasiswa di hasil studi gitu ya, di kalkulasi studi. Di sini dari 11 mata kuliah ini sudah ada 4 mata kuliah yang sudah dikunci oleh dosen. Artinya sudah dipaparkan atau kemudian langsung dikunci ya. Artinya tidak ada lagi proses memperbaiki karena kalau sudah dikunci oleh dosen artinya nilainya sudah sah gitu ya. Nah, jadi dari 11 mata kuliah ini sudah 4 yang sudah dikunci gitu ya. Selebihnya itu belum
kemungkinan itu belum dipaparkan sekaligus juga belum dikunci. Nah, di sini juga mahasiswa sebelum dihadapkan dengan nilai huruf ini ya atau nilai mutunya, itu biasanya mahasiswa harus mengisi dulu kuesioner dosen. Masing-masing mata kuliah yang diampu oleh dosen itu silakan diisi dulu kuesionernya. Nah, ini contohnya kayak bahasa Inggris itu ya. Silakan Anda klik nih dosen. Kemudian untuk bahasa Inggris itu sendiri itu atau dengan dosennya adalah Dini Afriani gitu ya. Ini belum diisi, silakan diklik ini belum diisi gitu ya. Silakan nanti dinilai dosen tersebut. Contoh misalnya bagaimana dosen tersebut merencanakan berkuliahnya, apakah Anda sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju gitu ya. Ini poin tertinggi adalah sangat setuju, poinnya 4 gitu ya. Sehingga nanti dosen juga bisa dievaluasi oleh mahasiswa. Nah, ini biasanya kalau kita lanjutkan harus diisi dulu. Silakan nanti diisi sehingga seluruh mata kuliah ini sudah bisa seluruh dosen ini sudah kalau bisa sudah diisi semua gitu ya, biarpun nilainya belum dikeluarkan. Nah, ini sudah ada yang diisi dulu, kita lihat ini dosen pertama ini hasil dari evaluasi dari mahasiswa terhadap dosen. Ini nilainya sangat setuju semua gitu ya, artinya dosen berarti dia dinilai baik oleh atau sangat baik oleh mahasiswanya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi nilai mahasiswa itu sebelum muncul di kalkulasi studinya itu lihat dulu di nilai mahasiswa. Nah, kemudian setelah ini proses ini terlewati, baru nanti bisa dilihat di kalkulasi studinya. Nah, kira-kira seperti itu untuk melihat. Nah, silakan nanti kalau sudah tuntas seluruhnya silakan dicetak gitu ya KHS-nya. Nah, ini belum bisa dicetak ya karena belum tuntas gitu ya. Nah, ya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.